Shalom. Shalom. Walaupun jumlah tidak terlalu banyak, tapi kita tetap mengucap syukur memiliki semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita rasa bahwa minggu ini sudah minggu yang keempat. Satu minggu lagi kita akan melewati bulan Januari 2021. Di akhir bulan Januari ini kita telah mendengar atau menyaksikan bahwa COVID-19 sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hidup berhati-hati. Karena 2 hari kemarin saya diberitahu oleh seorang bapak. Bapak ini berkata kepada saya bahwa dia dikatakan waktu naik sepeda motor dia dihadang oleh beberapa polisi, disuruh minggir dari jalan raya. Dia bertanya-tanya, sepeda motor saya cukup bagus, SIM saya juga bawa, STNK juga bawa, helm saya juga bawa. Ternyata setelah minggir, polisi katakan bahwa kamu adalah melanggar, yaitu tidak memakai masker. Gara-gara tidak memakai masker, maka orang tersebut diberikan denda 150.000. Saya mengajak kepada saudara-saudara di sore hari ini, mari kita tidak melanggar aturan yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya di negara Indonesia. Di dalam Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 tadi sudah dibacakan. Di sana dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Jadi segala jalan manusia, termasuk saudara dan saya, selalu terbuka di depan mata Tuhan. Bagian B dikatakan, dan segala langkah orang diawasi. Setiap langkah-langkah orang diawasi oleh Tuhan. Seorang suami kalau mulai diawasi oleh istrinya, dia merasa tidak nyaman atau tidak senang. Seorang istri kalau mulai diawasi oleh suaminya juga merasa tidak senang. Anak-anak kalau mengawasi gerak-gerik orang tua juga tidak senang. Anak juga kalau diawasi oleh orang tua, anak juga seringkali tidak senang. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya itu terbuka di depan mata Tuhan. Jadi Tuhan
mengetahui persis keberadaan kita sebagai umat-umatnya. Dan jalan kita atau langkah kita selalu diawasi oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, bukan hanya di gereja ini, bukan hanya di rumah saja, di luar rumah pun, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu diawasi oleh Tuhan. Dan mata Tuhan di situ disebutkan ada di segala tempat. Dan Tuhan ini mengawasi orang jahat dan mengawasi juga orang baik. Bukan hanya orang jahat yang diawasi oleh Tuhan, tetapi baik itu orang jahat, orang baik pun juga tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Karena mata Tuhan itu ada di segala tempat. Kalau saudara dan saya melihat sesuatu sejauh pandang mata saudara, di balik atau di luar sejauh pandangan saudara dan saya, kita tidak bisa melihat. Karena mata kita ini terbatas untuk melihat sampai di mana ada. Tetapi Tuhan yang kita sembah, mata dari Tuhan ini ada di segala tempat. Tidak hanya melihat atau mengawasi tubuh jasmani kita, mengawasi juga hati nurani kita. Jadi Tuhan mengawasi juga hati nurani saudara dan saya. Apa yang kita lakukan, baik itu jahat atau baik, semua tidak lepas dari pandangan Tuhan. Itu saya katakan tadi pagi, bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, walaupun Tuhan mengawasi. Kalau di gereja sih baik-baik, mantuk-mantuk, mendengarkan khotbah dan sebagainya. Tapi di luar sana hidupnya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah ini selalu mengawasi. Dan mata Tuhan ada di segala tempat. Orang tua bisa dibohongi, suami bisa dibohongi, istri bisa dibohongi, tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak bisa dibohongi oleh manusia. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik, orang yang jahat. Orang yang baik diawasi, orang yang jahat pun diawasi. Kita hidup harus berhati-hati, jangan jadi orang Kristen yang munafik. Luarnya baik, dalamnya keropos, dalamnya tidak sama dengan luar. Saudara-saudara ini seringkali saya temui, bahkan nabi yang sangat terkenal, yang penuh dengan masalah, yang seringkali diuji oleh Tuhan walaupun dia dekat kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia hidup saleh. Tetapi nabi ini berkata di dalam kitab Ayub pasal 21 ayat yang keempat, di sana dikatakan,
Ayub 21 ayat yang ke-6, Ayub 31 ayat yang ke-4. Ya, di sini disebutkan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Seorang nabi yang saleh, dia berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan mengamat-amati langkahku, ya. Tuhan juga menghitung langkahku. Kalau saya boleh bertanya kepada Pak Utomo, Pak Utomo, sehari Anda berjalan berapa langkah? Pernah saudara itu? Tidak pernah. Bu Iin pernah menghitung setiap langkah Ibu Iin satu hari berapa kali? Tetapi Tuhan yang kita sembah itu menghitung setiap langkah-langkah kita. Setiap langkah kita dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan mengetahui langkah kita menuju kemana. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tertutup dengan halangan apapun, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 10 ayat 30 di sana disebutkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat berkuasa, mengetahui segala-galanya. Dan dikatakan di dalam Matius 10 ayat 30, rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Siapa di antara saudara dan saya yang pernah menghitung rambut kita? Saya pikir tidak seorang pun yang pernah bisa menghitung rambut yang ada di kepala. Siapakah yang dapat menghitung rambut yang ada di kepala kita? Tidak seorang pun yang bisa menghitungnya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, karena mata Tuhan ada di segala tempat, mata Tuhan mengawasi orang yang jahat, orang yang baik. Tuhan bisa menghitung jumlah rambut saudara dan saya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau berterus terang kepada Tuhan, yang memiliki rambut hitam disembelih menjadi merah, yang punya rambut putih disembelih menjadi hitam. Itu terjadi, bahkan anak Tuhan pun meniru seperti itu. Sedangkan Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau, aku menggendongmu sampai rambutmu memutih. Tuhan itu akan menyertai. Kapan rambut kita ini memutih? Nek disemir terus, kapan Pak Utomo rambut kita memutih? Maafkan, saya sudah pernah berjanji, saya tidak pelin-pelan. Waktu tahun 2008 saya seringkali mengundang Bapak Pendeta Stefanus Sarosa di Pandaan. Dia berkhotbah di tempat ini, dia katakan, saya tidak akan menyemir rambut saya karena rambut itu sebagai mahkota daripada Tuhan. Saya akan menaati perintah Tuhan sampai rambut putih Tuhan memimpin saya. Kenyataannya, saudara-saudara, pada saat ini rambut yang putih dijadikan hitam. Apakah Allah tidak mengawasi? Allah tetap mengawasi. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mari kita hidup lebih hari lebih baik, lebih hari lebih berhati-hati, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia selalu mengawasi tingkah langkah kita. Di dalam Yeremia 16 ayat 17, Yeremia pasal yang ke-16 ayat 17, Nabi Yeremia berkata, dan dia sampaikan kepada kita, termasuk umat yang percaya. Di situ dikatakan, sebab aku Tuhan
Sebab Tuhan mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan. Allah mengamat-amati tingkah langkah kita. Yeremia katakan bahwa tingkah langkah manusia selalu diawasi oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, setiap langkah kita menuju kemana pun kita selalu diamat-amati oleh Tuhan. Dan setiap kali kita melangkah, Allah mengamat-amati, dan Allah tidak pernah bisa ditutupi dengan apapun. Kita di rumah Allah tahu, di luar rumah kita tahu, apa yang kita lakukan Tuhan tahu, karena semua terbuka di pandangan Tuhan. Bahkan dikatakan kesalahan kita pun tidak terlindung. Kesalahan yang kita lakukan hari ini Minggu misalnya, besok hari Senin, hari Selasa sampai Minggu lagi, itu terbuka di hadapan mata Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita ini selalu Tuhan melihat. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kita hidup harus berhati-hati, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang bisa dibawa, kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan banyak saudara-saudara kita yang cukup berhasil, tetapi tatkala dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak membawa apapun yang ada. Dibawa pun siap, tapi sampai di liang lahat saja. Dia tidak bisa membawa apa-apa. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara, mari kita belajar hidup baik di hadapan Allah. Mari kita belajar hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jangan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya secara munafik. Luarnya baik, hatinya tidak baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, segala apa yang kotor di dalam hati kita, mari kita buang bersama-sama. Karena Engkau berkata kepadaku, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak yang kamu lakukan tiap hari. Saya mengaku di hadapan saya bukan orang yang sudah mampu atau orang yang baik, saya juga orang kotor, tapi kita harus belajar hidup baik di hadapan Allah. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita buang segala hal yang kotor. Kejahatan-kejahatannya kita lakukan setiap hari. Bukan kejahatan kalau saya misalnya memukul ibu ini, bukan itu. Atau bukan saya memukul bapak atau bukan itu. Tetapi kejahatan itu juga bisa timbul
di dalam hati kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak mengandalkan Allah, sehingga kita mengandalkan kemampuan dan keangkuhan kami. Kita hidup dengan sombong, saya masih muda, saya menjadi seorang yang gagah, orang yang cantik. Jangan saudara bangga kalau saudara diberi sebagai orang yang gagah, cantik. Itu hanya sementara saja. Tuhan tidak memandang muka saudara dan saya, tetapi Allah melihat sampai di dalam lubuk hati kita. Untuk itu janganlah di antara kita ada yang menjadi orang yang sombong, orang yang congkak dan orang yang angkuh. Mari kita bersahabat lebih hari lebih baik dengan satu dengan lain. Kita dukung bersama-sama apa yang Tuhan inginkan hidup di dalam kita. Mari kita bersama-sama berpikir ke sana. Dan ayat Yakobus 1:21 bagian terakhir dikatakan, dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya firman Allah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Saudara terima di dalam hati saudara. Saudara tanam firman itu, jangan hanya tertanam saja. Kalau tertanam, ya tidak berbuah, ya percuma. Ya, saya beberapa kali dimarahi oleh ibu karena saya menanam pohon mangga, sedangkan mangga itu harus ada di tempat yang panas. Dan saya tebang pohon mangga itu, dan ibu berkata jangan ditebang. Saya katakan, Bu, buat apa pohon mangga yang tidak pernah berbuah kita tanam? Tidak ada buahnya. Saya tebang, saya seringkali menebang dan sebagainya. Tapi ibu mengingatkan, saya katakan, percuma menanam pohon tidak berbuah. Saudara-saudara, firman yang kita dengar biarlah tertanam di dalam hati kita. Setelah firman itu tertanam di dalam hati kita, mari kita lakukan firman itu, supaya firman itu berkuasa untuk merubah kehidupan saudara dan saya. Hidup kita yang tadinya sombong menjadi orang yang baik, rendah hati dan sebagainya. Dan kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa firman Allah inilah yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita bersyukur sore hari ini, ya, walaupun tadi saya bersama mantu dan anak sempat memakai sandal karena hujan banjir dari atas ke bawah. Sepatu saya taruh di kresek. Saya lipat celana ini supaya tidak basah. Tetapi saya tetap rindu datang kepada Tuhan. Mari kita punya kerinduan, punya keinginan lebih hari, lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh firman Allah. Jangan sampai firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan sia-sia karena tidak tertanam di dalam hati kita. Segala firman Tuhan yang kita dengar itu tertanam di dalam hati kita. Mari kita lakukan supaya firman itu berkuasa untuk merubah kehidupan saudara dan saya. Kehidupan yang kotor, kehidupan yang jahat, kita rubah semuanya. Kita buang jauh-jauh daripada kita. Dan kita hidup layak di hadapan Allah. Karena ibadah itu, firman Allah itu berguna, bermanfaat bagi saudara dan saya. Dia akan berguna untuk kita hidup di hari yang akan datang, di akhirat sana. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia kecuali manusia itu mendengar firman Allah atau membaca firman Allah. Orang yang tidak pernah membaca firman Allah dan tidak pernah mendengar firman Allah serta melakukan, dia
tidak akan hidup bahagia di akhirat sana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tatkala firman diberitakan, kita terima dengan lemah lembut, dengan hati yang sungguh-sungguh, konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Tatkala hamba Tuhan mengajak membaca firman Tuhan, mari kita baca. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bersyukur sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, Allah menyediakan keselamatan bagi kita. Amin.